Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Kasubkor Waspadaan, Bapak Sini Pratama Umar. Kemudian yang saya hormati narasumber kita, alhamdulillah tiga-tiganya sudah hadir semua pada kesempatan siang ini. Yang pertama, Kapolres Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kompol Dodi Ginanjar SH. Beliau adalah Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jakarta Selatan, Bung Edi. Nah, dan yang ketiga ini adalah narasumber yang kita datangkan jauh-jauh dari Provinsi Lampung, yaitu Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan FKPT Provinsi Lampung, Bung Setiawan. Ya, Bapak Ibu yang ada di yang mengikuti kegiatan ini secara online, baik dari unsur FKDM maupun dari unsur sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, akan diawali dulu dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kita hormati, hadir pada kegiatan webinar Kesbangpol Jakarta Selatan pada siang hari ini dari siswa-siswi sekolah yang ada di Sudin 1 maupun Sudin 2, kemudian juga sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, adik-adik sekalian dan rekan-rekan semua yang ikut kegiatan ini, nanti akan ada link absensi bagi sekolah yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Mohon nanti di link absennya dicantumkan nama-nama siswa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi meskipun nanti isiannya satu link, namun dicantumkan nama-nama pesertanya. Dan nanti setelah sesi 1, narasumber pertama akan diadakan pengundian atau scroll untuk pengundian voucher berhadiah dari Kesbangpol Jakarta Selatan, dan nanti dilanjutkan di narasumber kedua dan ketiga. Jadi mohon nanti semua yang mengikuti kegiatan ini untuk tidak keluar dulu, dan mohon
videonya tetap menyala, dan nanti apabila pemenang sequel ternyata videonya mati, kita akan ganti dengan sequel yang baru. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan basalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan marilah kita berdoa. Saya akan pimpin doa secara Islam. Bagi agama yang lain, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pilih kasih, yang sayangnya tak terbilang. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan, berilah kemudahan dan kelancaran. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah keselamatan, kesehatan kepada pemimpin kami, sehingga dapat menjalankan kepemimpinannya dengan amanah dan manfaat bagi rakyat semua. Ya Allah, ya Rabbi, pada siang hari ini kami mengadakan kegiatan, jadikanlah kegiatan ini menjadi ladang ibadah bagi kami semua dan yang mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada konflik. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memilih pemimpin. Berilah kami pemimpin yang amanah, yang memenuhi sifat-sifat sidik amanah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua untuk tetap menjadi pengabdi masyarakat, menjalankan tugasnya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama kita akan diskusi pada siang hari ini dengan judul pengenalan konflik sosial bagi masyarakat di Jakarta Selatan. Dilaksanakan pada hari ini Kamis 21 September 2023. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala Tugu Badan Kesbang Polda Jakarta Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sindi Pranata Umar, Kasubkor Waspadaan Kesbang Polda Jakarta Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua IPRM Kota selaku moderator hari ini. Apa suara saya kedengaran? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, untuk mengawali pembacaan sambutan, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Cakep. Belum. Kepada hukum kita harus patuh. Cakep. Doa restu pembuka jalan kebaikan. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manis madu dicampur susu segar. cakep. Madu diminum, madu yang halal. Cakep. Hari ini kita webinar manajemen konflik dan penanganan konflik sosial. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membawakan sambutan mewakili Pak Kasuban hari ini, karena pada kesempatan hari ini beliau berhalangan hadir karena mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan moderator yang hadir pada hari ini, yang kami hormati juga Bapak Ibu para anggota forum yang sudah bergabung bersama kita melalui online webinar, serta para penyuluh yang sudah hadir juga pada siang hari ini, dan juga adik-adik pelajar yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dalam acara kegiatan pelaksanaan dialog interaktif manajemen konflik dan penanganan konflik sosial bagi masyarakat di Jakarta Selatan tahun anggaran 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin.
Bapak Ibu serta para peserta webinar yang saya hormati, bahwa dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi, maka NKRI tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitasnya. Namun perlu disadari bahwa tanpa adanya Pancasila sebagai platform dasar dalam negara atau ideologi, maka suatu bangsa mustahil akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur bangsa melalui kegiatan dialog interaktif, manajemen konflik, dan penanganan konflik sosial bagi masyarakat di Jakarta Selatan dalam rangka terciptanya Jakarta Selatan yang kondusif. Masalah konflik sosial di masyarakat seperti tawuran warga, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, penyebaran berita hoak di media sosial, serta persoalan lain yang kerap terjadi bukan saja menjadi tugas tanggung jawab aparat baik TNI, Polri, dan pemerintah. Ini juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat Jakarta. Para peserta webinar hari ini yang berbahagia, kegiatan ini merupakan salah satu momentum untuk saling bersilaturahmi antar elemen masyarakat yang mencerminkan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang plural dan multikultural, sehingga kenyataan tidak terbantahkan. Dalam hal ini, saya mewakili pimpinan, berharap para pengurus serta pemuka agama dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan, serta bisa mengetuk tularkan di seluruh wilayah kota Jakarta Selatan yang kita cintai bersama. Kami berharap agar lebih terciptanya kondusivitas dengan baik dari unsur agama, etnis, dan lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya kegiatan nyata yang bisa diwujudkan melalui kerukunan sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Kegiatan webinar ini dilaksanakan secara online pada hari ini Kamis tanggal 21 September 2023 dengan peserta yang terdiri forum-forum di bawah binaan Kesbangpol antara lain FKDM, FPK, dan FKUB serta para penyuluh agama yang berasal dari Kementerian Agama serta seluruh siswa-siswa yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik dari siswa SMA negeri maupun madrasah aliyah negeri dan swasta. Kegiatan dialog ini akan diisi oleh narasumber. Yang pertama, Bapak Kompol Dodi Ginanjar, SH. Beliau adalah Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, Bapak Edi Kuswanto. Beliau adalah Ketua PWI Jakarta Selatan. Serta Bapak Ken Setiawan. Beliau adalah pemerhati konflik sosial dan juga merupakan direktur dari NII, Nasional Negara Islam, NII, Negara Islam Indonesia, Crisis Center. Ya. NII Crisis Center ya. Para undangan yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan dengan pelaksanaan kegiatan dialog interaktif, manajemen konflik, dan penanganan konflik sosial bagi masyarakat di Jakarta Selatan. Semoga dapat tercipta iklim yang lebih kondusif di wilayah Jakarta Selatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan membaca bismillah kegiatan webinar dialog interaktif, manajemen konflik, dan penanganan konflik sosial bagi masyarakat di Jakarta Selatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dirhamul Nugraha, ditandatangani. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Untuk terakhir di pantun penutup, karena tadi sudah ada pantun pembuka. Iya. Dari tepian memancing ikan, cendrawasih dari irian. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Buah matoa tumbuh di hutan, batang bambu diganti rotan. Teriring doa kami lantunkan agar kita semua selalu diberikan kesehatan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Umar yang sudah menyampaikan 4 pantun ya. 4 pantun sekaligus mewakili Kasubag Bangko Jakarta Selatan. Bapak Ibu peserta webinar yang kita hormati, tibalah saatnya kita akan masuki sesi diskusi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen penanganan konflik di Jakarta Selatan. Kita ketahui bersama bahwa konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari muka bumi. Dari sejak adanya manusia, Adam dan Hawa, kemudian punya anak Qabil dan Habil ya. Dan disitulah mulai terjadinya konflik. Jadi di mana ada 2 orang, di situ berpotensi timbulnya konflik. Apalagi kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara, bisa timbul konflik itu apakah antar suku, antar golongan, antar kelompok, dan yang sangat potensial itu antar kepentingan. Jadi apabila kepentingannya berbeda, itu sangat jadinya konflik. Ya, jadi timbulnya taburan, baik itu oleh pelajar, oleh kelompok pemuda, oleh antar wilayah, antar RT atau RW, bahkan lintas wilayah, bahkan seperti sekarang ini konflik yang terjadi di luaran sana, di seberang jauh di sana. Nah, itu adalah sesuatu yang tak bisa dihilangkan, tetapi bagaimana konflik itu diminimalisir, bagaimana konflik itu ditangani. Nah, ini supaya konflik itu tidak memberikan dampak sosial yang meluas. Maka pada kesempatan ini kita hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yang diawali oleh narasumber pertama, yaitu mewakili dari Polres Metro Jakarta Selatan, yang akan disampaikan oleh Kompol Dodi Kinanjar SH, dengan tema manajemen konflik dan penanganan konflik sosial dalam upaya pencegahan tawuran antar warga atau pelajar di Jakarta Selatan. Kepada Kompol Dodi, dipersilakan. Oke. 15 menit. Makasih. Kalau boleh nambah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Pak moderator. Slide saya paparan saya bisa ditampilkan nggak? Oke, langsung diberikan. Jadi sambil nunggu slide ini, mau kita lihat ya, kita lihat bahwa konflik. Nah, ini langsung slide pertama kita lihat. Layar besar. Kita tahu tadi sepertinya bahwa konflik itu ya harus minimal terjadi 2 orang. Bahkan yang mengatakan kalau sudah lebih banyak lagi. Lanjut. Di sini adalah konflik adalah interaksi antara 2 atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan, di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan itu dan melakukan tindakan perbedaan tersebut. Itulah kita ambil dari ilmu sosiologi. Dalam sosiologi konflik tersebut juga pertikaian atau pertentangan, di mana pertikaian merupakan bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lain. Ya, nanti kita lihat kenapa kok seperti itu. Ya, jadi adanya persaingan, ya, persaingan ego, ya, dari satu pribadi maupun dari ego dari kelompok yang ingin, jadi kita lihat ya, terlihat eksis di masyarakat maupun di lingkungannya. Lanjut. Di sini terlihat ya, ada konflik pribadi. Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat. Di sini juga ada konflik rasial. Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara memiliki keragaman suku, ras, merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis seperti bentuk muka dalam bentuk hidung, warna kulit, warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi 5 ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasioid, Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti dunia berpotensi memunculkan konflik juga jika perbedaan taras dipertajam.
seperti kita ketahui ya, contoh konflik, apalagi konflik kelompok ya, di mana konflik kelompok ya sekarang sudah lebih canggih lagi. Kalau dulu harus ketemu cara langsung di lapangan. Kalau sekarang lebih canggih lagi lewat adanya media sosial ya. Sekarang lewat media sosial, makanya kami pihak kepolisian juga rada sulit mendeteksi. Karena kenapa? Semua janjian itu lewat Instagram, Facebook ya. Bahkan terakhir kemarin memang seperti dibuat konten tawuran itu ya. Ada salah satu tertangkap ya, nanti ya kita bahas di sini ya, tertangkap pelajar, ternyata pelajar tersebut salah satu SMA negeri ternama di Jakarta Selatan ya. Dan ternyata setelah kita ditanya oleh penyidik motifnya apa, mereka hanya pengen bikin konten. Jadi maju mundur bawa parang sepanjang 1 meter, ternyata hanya bikin konten. Namun kan live di Instagram, live di Facebook ya, dan di media sosial, akhirnya meresahkan warga atau masyarakat yang melihat atau kebetulan menonton Instagram tersebut. Nah, ini yang jadi pergeseran nilai ya, pergeseran nilai yang tadinya tawuran mungkin tahun 90-an ya, belum handphone belum seramai sekarang, media sosial, mungkin langsung ketemu janjian di suatu tempat. Namun kalau sekarang janjian dulu di Instagram ya, ini yang berat. Atau di Facebook, kelompok A dengan kelompok B, atau geng motor A dengan geng motor B, ayo kita ketemu di sini, kita ribut. Itu yang lebih mengkhawatirkan lagi ya, ternyata hanya dibuat konten terakhir itu. Jadi untuk menaikkan rating. Nah, ini yang apa ya, pergeseran nilai-nilai konflik sosial inilah yang harus diantisipasi oleh pihak kepolisian juga ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada konflik antar kelas sosial. Terjadi kelas-kelas di masyarakat karena ada sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada dalam posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban, serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial atau konflik antar kelas sosial. Dan yang keempat adalah konflik politik antar golongan dalam satu masyarakat maupun antar negara-negara yang berdaulat. Di dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik dan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat ini. Menghadapi suatu masalah yang sama, perbedaan ini memunculkan terjadinya konflik antar golongan. Terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornografi dan pornografi sedang diulas di masyarakat, sehingga menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi penentangan antara kelompok masyarakat sudut dan kelompok yang tidak menyetujui. Tidak hanya pornografi dan pornografi, juga banyak ya undang-undang, apalagi sekarang lagi ramai dibahas Omnibus Law ya. Di situ juga pertentangan antara yang pro dan kontra. Ya, termasuk juga konflik antar kelas sosial ya. Di sini juga banyak ya konflik antar sosial ya. Ini yang kadang juga meresahkan ya. Apalagi sekarang mendekati pemilu. Ini yang berbahaya ya. Situasi menjelang pemilu itu harus diantisipasi ya. Kita harus mempertemukan kedua belah pihak ya, mempertemukan kedua belah pihak supaya persatuan atau perbedaan jurang pendapat itu bisa kita tekan atau bisa kita perkecil ya. Itu. Lanjut. Nah, inilah konflik bersifat internasional. Konflik internasional biasa terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh suatu rakyat dalam suatu negara. Ini karena sifatnya politik ya, kalau sifat internasional. Ya, apalagi sekarang Indonesia oleh Pak Presiden sedang
kalau bisa mengerem atau menghentikan ekspor bahan-bahan tambang ke luar negeri. Nah, ini yang jadi akhirnya konflik internasional, di mana negara-negara barat yang butuh bahan-bahan tambang dari Indonesia akhirnya mengancam, bahkan menggugat lewat WTO. Ya, di sini juga harus tahu bahwa kita juga menjaga harga diri bangsa, ya, seperti kata Presiden bahwa ini barang tambang kita ya untuk kemakmuran mereka sendiri. Nah itu, jadi seperti saudara-saudara ketahui bahwa konflik ini banyak, tidak hanya bersifat pribadi, kelompok, bahkan bisa konflik bersifat internasional, berarti negara dengan negara, ya, bahkan kelompok negara seperti ASEAN, G20, itu juga bisa berkonflik, ya. Makanya rawannya konflik ini harus kita sikapi dengan pemikiran yang rasional dan adem. Lanjut. Nah, disinilah konflik ya. Pertama sengketa lahan, ya. Beberapa waktu lalu juga di Jakarta Selatan sama, konflik sengketa lahan. Yang akhirnya kita jatuhkan ke konflik sosial, strata sosial, di mana kelihatan yang memegang power adalah yang mempunyai ekonomi yang teratas, bisa menyewa, mohon maaf ya, mungkin suatu kelompok ormas atau kelompok ya yang memang disengaja untuk menjaga lahan tersebut. Nah, di sini juga polisi juga harus menyikapi ya. Akhirnya kita datang, kita mediasi yang bersengketa lahan tersebut ya, supaya tidak terjadi kerawatan. Akhirnya kita usir orang-orang yang menjaga lahan, bahwa memang lahan itu status quo dalam penguasaan pengadilan ya. Jadi tidak ada suatu kelompok atau pribadi yang menguasai Ini apa lahan. sih polisi presentasi kayak marah-marah tuh. Ya, Lanjut. oke. Jadi sengketa lahan tersebut adalah di mana kelompok itu harus kita bubarkan. Jadi sengketa lahan tersebut juga rawan di Jakarta Selatan. Namun alhamdulillah bisa kita atasi. Kemudian juga tawuran antar warga dan pelajar. Ya, di sini juga nanti ada data bahwa tawuran dan warga atau pelajar juga bisa untuk konflik sosial. Maka kita di sini sering melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap warga atau pelajar, ya, di mana Polres Jakarta Selatan, ya, sudah memprogram setiap Senin malam adalah di mana diadakan adalah pelayanan warga atau halo polisi. Yang Selasa malam adalah dilakukan rembuk warga. Kemudian juga hari Jumat kita mengadakan selalu Jumat keliling dan Jumat curhat, keluar semua, baik dari Kapolsek maupun para pejabat setingkat kasat kabak di wilayah Jakarta Selatan, untuk mencegah tawuran antar warga dan pelajar. Kemudian juga keributan antar ormas, kita selalu berdiskusi sama ormas yang ada di Jakarta Selatan. Lanjut. Inilah jumlah kasus ya, kelompok yang terlibat pelajar ada 3 kemarin. Selama kemarin di akhirnya ada 3 orang pelajar yang mungkin lanjut sampai ke tingkat pengadilan, Bapas ya. Warga juga ada 3, geng motor ada 1, remaja juga 7. Di Polres Jakarta Selatan juga tidak tinggal diam. Kita yang warga yang atau pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam, kita proses ya, atas perintah Pak Kapolda dan Pak Kapolres, proses. Dan mungkin kalau pemegang kartu KJP, kita kirim bersurat ke suku dinas pendidikan untuk dicabut KJP-nya. Ya, juga ini ada meninggal 3 orang dari korban tawuran tersebut. Ya, termasuk 4 orang dari personil Polsek Pesanggerahan terluka dalam mengamankan tawuran antar warga. Lanjut. Ya, inilah yang tadi saya sebutkan, kegiatan-kegiatan preemptif yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, di mana ada rembuk warga, ada Jumat keliling, Jumat curhat,
penyuluhan terhadap pelajar SMP dan SMA. Jadi kita hadir ya memberikan arahan ke SMP, SMA yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Selatan ya. Termasuk juga upaya preventif dari patroli Sabara, patroli lokasi rawan tawuran, strong point lokasi tawuran ya. Ini juga ada upaya represif, melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tawuran ya. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan ya, kegiatan Polres Jakarta Selatan. Pertama dalam kegiatan keagamaan adalah ya melakukan silaturahmi dan juga Jumat keliling atau Jumat curhat, di mana kita memberikan himbauan-himbauan Kaptimas kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat maupun setelah sholat Jumat kita melakukan diskusi kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat di wilayah tersebut, apakah ada konflik-konflik sosial di wilayah tersebut. Jika ada, kita selesaikan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Lanjut. Di sini juga pembinaan penyuluhan terhadap warga ya, untuk selalu mengatasi konflik sosial di tingkat warga. Lanjut. Ini ya kegiatan Halo Polisi setiap malam Senin dan malam Selasa kepada warga, kami selalu unek-unek atau himbauan dari warga ya. Kami aspirasi warga kita terima, kita selesaikan, kita cari solusinya. Lanjut ya. Lanjut lagi, ini self control harus dilakukan. Lanjut lagi, ini public trust. Oke, terima kasih Pak Moderator yang akan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat 15 menit yang disampaikan oleh Pak Kompol Dodi. Jadi tadi sudah disampaikan kasus-kasus konflik, kasus-kasus pertikaian yang ada di Jakarta Selatan, dari mulai sengketa lahan, kemudian antar pelajar atau warga ataupun kelompok, dan ini masih menjadi PR ke depannya antar kontestan politik. Sebelum kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Ibu saya mengingatkan yang ikut kegiatan ini agar mengisi absen. Dan diingatkan juga bagi yang melaksanakan nonton bersama atau nobar, absennya itu bisa ditulis yang ikut hadir menonton. Dan sebelum lanjut ke narasumber kedua akan dilakukan ya squil untuk voucher dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Silakan tim. Ya, disimak semuanya ya. Mudah-mudahan ada yang beruntung. Ya, ayo Pak Kompol, silakan bilang putar nanti stop gitu. Oke, putar. Ya, terus Stop. Iya, iya, kuning. Dedi Arifian. Dedi Arifian sepertinya FKDM ini. Ya, selamat ya kepada Dedi Arifian. Jangan keluar dari webinar, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih. Ya, untuk yang belum beruntung masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Jadi jangan beranjak dulu dari tempatnya. Baik, nanti untuk tanya jawab, rekan-rekan semua bisa menulis di kolom chat, ya, di kolom chat atau raise hand. Tapi yang sekarang untuk memudahkan dulu, kirim dulu di kolom chat. Nanti semua pertanyaan, kalau masih ada waktunya akan kita jawab semuanya. Ya, berikutnya adalah narasumber kedua, yaitu oleh Bung Edi. Beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi tema yang akan dibawakan yaitu peran jurnalisme dalam pencegahan konflik. Ini penting karena tangan atau tulisan itu lebih tajam dari pedang. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi seperti yang waktu
bulan waktu Lebaran Haji kemarin itu ada yang ribut soal SAPI. Ya, itu apabila teman-teman media massa itu tidak ngerem, itu akan menjadi konflik yang melebar gitu. Bisa bawa agama juga gitu loh. Padahal persoalannya SAPI. Ya, begitu. Dan ternyata itu cuma konten. Nah, ini bahayanya ini. Memang tadi disebutkan tawuran konten, keributan konflik juga konten. Semuanya di konten ini. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Ketua PWI terhadap peran media sosial, peran jurnalistik dalam pencegahan konflik? Pada Bung Edi, dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada di siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Jakarta Selatan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang terhormat Kepala Kesbangpol Bapak Dirham Cahaya, yang terhormat Bapak Moderator, Pak dari Kapolres, abang kita, ya, sahabat kita juga nih dari Direktur NII jauh-jauh dari Lampung. Perkenalkan dan izinkan saya akan menyampaikan di sini temanya peran jurnalis dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. Transkripnya tolong dibuka satu. Saya bacakan dulu. Sebenarnya ada 5 cara pencegahan itu yang paling efektif ya. Mengenai di Indonesia, ini ada menambahkan dari Bapak yang dari Kapolres tadi, Bang Dodi, ya ini ada menambahkan juga. Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Ya. Banyaknya suku, agama, dan ras jika tanpa disadari toleransi dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa dan merupakan filter yang menyelesaikan pemberitaan apa saja dan seperti apa peristiwa konflik tersebut diberitakan. Jadi teman-teman semua, para auden yang mengikuti kegiatan ini, tentunya di sisi kami dari media dituntut untuk memberikan berita-berita yang akurat. Akurat itu ya itu pokoknya kita media itu harus benar-benar melakukan pemberitaan, membuat sebuah tulisan itu harus sesuai fakta yang ada, yaitu nanti kita cara menuliskan ada itu di situ ada mengikuti 5W1H, nanti kita perjelaskan di akhir itu. Lanjut. Beberapa tahun terakhir peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat sering terjadi. Peristiwa konflik yang terjadi akan selalu ada media yang meliput karena isu ini memang seksi bagi insan pers. Peristiwa yang mengandung konflik adalah salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban jiwa. Makanya kami dari media, apalagi sekarang ini timbulnya atau konflik media sosial itu ada di era digitalisasi ini sangat-sangat berbahaya. Ada pepatah jarimu adalah harimaumu, apa itu kan. Jadi memang harus benar-benar berkonten, itu harus benar-benar beradab gitu. Jadi jangan sampai ada menyinggung satu dengan yang lain. Lanjut. Melihat sisi konflik. Kalau kita melihat sisi konflik, hal tersebut dapat dilihat dalam peperangan, perkelahian atau tawuran, demonstrasi, kerusuhan, pembunuhan, budaya atau
perdebatan yang terkait dengan budaya atau perdebatan ekonomi, agama, politik, kemanusiaan, budaya maupun olahraga. Media massa saat ini cenderung saling berlomba-lomba dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik, baik media mainstream yang sudah terdaftar terverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Lanjut. Faktor penyebab timbulnya konflik sosial. Mungkin ini semua manusia atau semua orang punya sifat baik buruknya pasti ada di faktor penyebab timbulnya konflik sosial ini. Banyak orang berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perbuatan suatu yang jumlahnya terbatas. Adapun yang berpendapat bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, terutama antara kelas atas dan kelas bawah. Selain itu juga karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan dari masing-masing anggota masyarakat. Nah, ini sebenarnya kami semua yang ada ini sebenarnya ini harus kita pahami. Jadi itu ada 5 nanti, ada 5 cara pencegahan yang efektif yang bisa kita lakukan bersama. Lanjut. Kekuatan dan pengaruh pemberitaan media massa dalam konflik yang disampaikan tadi ya. Kalau pemberitaan itu memang pengaruhnya sangat luar biasa, bisa menjatuhkan, bisa mengangkat. Saya pernah salah satu kombes, Bang Dodi, ya, ada di sini ya. Mereka bercerita juga sama saya. Karena di media ini bisa mengangkat dan bisa menjatuhkan karena berita juga. Jadi kita juga membuat berita tidak semena-mena. Harus kita mengikuti yang tadi bahasa yang sederhana yang kita pakai sehari-hari, yaitu 5W1H. Sebenarnya gampang banget itu yang setiap hari kita ungkapkan ya. Di saat terjadi konflik, pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat serta menegakkan suatu suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya pers adalah media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih, dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui penyelesaian konflik. Meskipun juga tidak dapat dipungkiri, kebanyakan media masih saja memberitakan fakta-fakta terkait konflik dengan membabi buta. Jadi artinya memang semua teman-teman media masih ada juga yang belum memberikan suguhan berita-berita yang faktual, termasuk ya tanpa ada konfirmasi dan sebagainya. Harusnya memang kalau kita media itu dituntut untuk memberikan suguhan berita yang faktual, yaitu dengan mengikuti 5W1H itu tadi. Nah, lanjut. Belum. Media massa harus dipandang sebagai institusi yang bebas dari nilai dan penyampaian realitas secara apa adanya. Media mempunyai kekuatan untuk mengkonstruksikan realita dalam masyarakat, sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang dalam melaporkan konflik, harus ikut mencegah konflik dan memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseteru. Lanjut.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi, karena cara mengatasi dan mencegah konflik sosial itu ada 5. Sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam mencegah konflik itu sendiri, yaitu hidup bertoleransi dan saling menghormati. 1. Yang kedua, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Yang ketiga, menimbulkan sikap tenggang rasa satu dengan yang lain. Yang keempat, meredam potensi konflik. Kelima, memelihara kondisi damai. Lanjut. Contoh konflik sosial di kehidupan sehari-hari. Ya. Adu pendapat atau opini antara pemuka agama dengan tokoh agama lainnya yang menimbulkan perbedaan pola pikir dan konflik, perang saudara antara suku X dan suku Y di suatu daerah tanah air karena perbedaan latar belakang. Tawuran antara pelajar sekolah X dan sekolah Y yang terjadi karena perbedaan nilai serta kepentingan. Konflik politik di antara warga, konflik antara suku di masyarakat. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kapolres tadi, Bang Dodi. Lanjut. Pesan dari kami semua saat perdebatan dengan orang yang merasa pintar dan benar, maka diam adalah pilihan terbaik untuk dilakukan. Itu pesan untuk kita semua. Lanjut. Selesai. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bung Edi. Jadi ini sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, tentu tingkat Kota Jakarta Selatan harus selalu memberikan berita-berita yang seimbang, berita-berita yang tidak provokatif, menyampaikan informasi apa adanya dan menyampaikan informasi itu terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada sumber informasi. Jadi jelas sumbernya, jelas yang diberitakan, dan pemberitaan itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai hanya melempar berita. Nah, resiko nggak tanggung gitu loh. Kan biasanya begitu. Jadi kalau di pers itu kan sering dikenal bad news is good news. Iya. Ya, jadi kalau berita yang jelek-jelek itu justru yang laku, yang manis, begitu, yang laris-manis begitu. Nah, permasalahannya kan memang dulu kalau pers itu bisa dikontrol. Nah, sekarang itu kan banyak media-media juga yang tidak terdaftar. TV-TV yang sifatnya lokal segala macam, channel-channel yang lokal, dan itu juga sulit untuk dijangkau. Apalagi kemarin itu di Jakarta Selatan juga barusan ditemukan ya tempat studio pembuatan film dewasa begitu. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan. Jakarta Selatan lagi ya. Iya, Jakarta Selatan. Nah, sebelum memasuki kepada narasumber terakhir, narasumber ketiga, kita akan buka lagi sequel. Ya, dipersiapkan tim dan silakan untuk Bung Edi untuk memulai pemutarannya. Silakan. Ayo, Bung Edi. Dimulai. Oke, putar. Ya. Putar. Stop, bilang stop. Stop. Iya, stop. Stop. Ada yang lagi nggak? Dan jadi kondisikan. Ah, ini bukan nih pelajar. Pemenangnya adalah hafal anggota saya, ini bukan ini. Ya, ini. Selamat kepada Dasa Astiananti bahwa pengundian sequel ini juga dilakukan secara terbuka dan tidak ada rekayasa. Adil untuk kesejahteraan semua. Ya, nanti akan dibimbing oleh Pak Panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada diskusi kita pada narasumber yang ketiga, Bung Ken Setiawan ini. Bung Ken Setiawan ini punya banyak nama. Ya, beliau itu sebenarnya juga rekan saya di Jakarta. Beliau ini pernah menjadi anggota FKDM Kota Jakarta Selatan periode kedua 2014-2019. Dan beliau juga pernah menjadi presiden ngapak. Kalau nggak ngapak nggak enak. Nah, itu. Dan entah kenapa kemudian beliau ini hijrah ke Lampung
dan menjadi pengurus FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan. Tetapi meskipun kiprahnya itu ada di Lampung, tetapi saya di mana-mana ketemu beliau. Saya di Bali ada acara dengan Polda Bali, Kapolda bawa beliau juga. Jadi ya begitulah. Dan memang sebelumnya beliau itu sangat viral beberapa waktu yang lalu ketika sebuah pondok pesantren di Garut yang sangat terkenal itu. Nah, karena beliau itu alumni di situ dan pernah menjadi pelaku, maka kemudian beliau mendirikan crisis center. Jadi ketika ada warga masyarakat Indonesia yang pernah bermasalah dengan 3 huruf N11, ya N11 itu N11 yang paham dengan N11 itu bisa berkonsultasi dengan beliau bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang lalu dan kedepannya seperti apa, karena yang beliau tangani itu masih berlangsung hingga saat ini. Walaupun mungkin kita sudah tidak lagi mendengar gerakan-gerakannya itu, tetapi imbas dari organ itu masih ada imbasnya, dan beliau makanya dengan kesadaran penuh kembali kepada NKRI, kepada Pancasila, ya beliau mendirikan crisis center untuk menangani kasus-kasus itu. Tapi kita pada kesempatan ini tidak akan membahas soal itu. Kita akan membahas bagaimana beliau berperan dalam pencegahan konflik dan mengatasi konflik-konflik itu. Kepada Mas Ken, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ke Jakarta Selatan ini pulang ke rumah sebenarnya. Oh iya. Karena sampai hari ini walaupun saya sudah beberapa tahun tinggal di Lampung, KTP saya masih Jakarta Selatan. Iya. Jadi saya sebenarnya pengen ke Bali, cuman masih ada hal yang di sana sehingga masih melakukan kegiatan di sana. Jadi memang saya bersyukur, saya dulu musuh aparat Pak polisi. Lalu oleh saudara-saudara di Jakarta Selatan diminta tidak semuanya pengalaman buruk itu membawa keburukan. Banyak membawa hikmah supaya masyarakat pada waspada. Kamu ceritalah pengalaman buruk. Jadi pengalaman buruk sebagai orang yang sebagai aib. Saya disuruh cerita, tapi alhamdulillah banyak masyarakat yang akhirnya waspada terhadap ya apa yang dimaksud dengan gerakan-gerakan radikalisme. Walaupun sebagian masyarakat menganggap persoalan radikalisme ini lebih condong kepada agama Islam, padahal tidak. Radikalisme itu tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia akan berkembang sebuah negara mayoritas. Dan kebetulan karena di Indonesia mayoritas agama Islam, seolah-olah radikalisme adalah orang Islam, padahal oknum. Mereka yang telah memanipulasi. Jadi saya bagian dari itu dulu Pak polisi. Bisa diterima di masyarakat, di aparat, bahkan diminta menjadi anggota FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, itu suatu kehormatan. Dan diminta juga oleh Mabes Polri untuk keliling bicara tentang bagaimana sih potensi-potensi konflik di masyarakat. Salah satunya adalah masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Mungkin saya di slide pertama saja, nggak usah bahas ini. Biar menarik karena nanti slide pertama sama terakhir aja. Karena orang tidak ujuk-ujuk akan menjadi radikal, bahkan menjadi pelaku terorisme. Ada tingkatan pertama namanya intoleran. Saya dulu mohon maaf menjadi panitia, merasa menjadi panitia seleksi masuk surga. Pokoknya saya yang paling benar, yang lain salah. Saya masuk surga, yang lain neraka. Saya yang beriman, yang lain kafir. Dan ini menjadi pintu gerbang ketika sudah merasa paling benar, akan masuk dalam sebuah kelompok, Anda akan berbaiat, akan masuk dalam sebuah ruang. Pokoknya ini grup-grup yang memang sudah meyakini bahwa dirinya paling benar. Ketika sudah radikal, nanti ada sumpah setia, ada baiat dan lain sebagainya. Baru nanti ketika orang sudah radikal, ini kan bicara bahwa ini yang benar hanya kita, yang lain salah, dan merasa bahwa ini adalah perjuangan. Kok nggak perang-perang lah? Ketemu dengan kelompok JI, JAD,
Jihad kok ngomong doang. Jihad itu gabung sama kami. Lah, selangkah lagi orang-orang yang sudah radikal secara pemikiran akan sangat berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan teroris. Nah, kalau yang mungkin sudah terdaftar di aparat, sudah dimonitor sama Densus, itu mungkin dimonitor di kegiatannya. Lah, yang bahaya adalah yang lone wolf. Yang dia sudah punya pemikiran radikal, tapi dia tidak berafiliasi dengan kelompok. Dia punya keberanian akhirnya melakukan seperti kemarin di istana, seperti beberapa kasus-kasus lone wolf yang akhirnya menghebohkan masyarakat Indonesia. Saya dulu terpapar radikal. Dari tahap pertama sebelum radikal intoleran itu karena memahami agama dengan belajar guru pada guru yang salah. Kalau bergaul dengan orang yang salah, itu fatalnya mungkin narkoba, pergaulan. Tapi ketika berguru dengan guru yang salah, fatalnya tadi intoleran, radikal, dan fatalnya adalah akan berpotensi menjadi pelaku terorisme. Jadi saya dulu belajar dengan guru yang salah, memahami agama dengan tekstual, bahkan memahami Pancasila dengan versi kita sendiri. Pancasila saya anggap tauhid, Pancasila dianggap berhala, Pancasila dianggap musuh agama, karena kita diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan jebakan yang kita nggak bisa jawab. Misalnya, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Ya bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Ya bagus Quran. Bagus mana pemimpin kita, presiden kita dengan Rasulullah? Ya bagus Rasulullah. Nah, kalau kita menjawab salah satu, kita terjebak. Nah, kita tidak dikasih pilihan lain, pokoknya harus menjawab. Ya idealnya pasti akan memilih yang bagus. Nah, ini yang terjadi, sehingga ketika menjawab salah satu, ya berarti selama ini orang Islam, sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila. Coba kau ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum, yang satu sesuai hukum Allah, yang satu melawan hukum Allah. Saya tanya, kau melawan? Coba, minuman keras dalam Quran boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah dilakukan, dilegalkan pemerintah, berarti pemerintahnya melawan hukum Allah. Ya. Berarti pemerintah hari ini, undang-undangnya sesuatu melawan hukum. Nah, anak-anak muda dulu seperti kami itu kan sedang semangat belajar agama, namun minim ilmu. Jadi modalnya semangat. Ini harus belajar, minim ilmu, ketemu dengan guru yang salah. Lah, ini akan berpotensi menjadi intoleran. Anti kebinekaan. Ini yang disebut dengan intoleran. Tadi pokoknya semuanya yang tidak berdasarkan dengan hukum agama semuanya salah. Apalagi tentang kearifan lokal, tentang semuanya ini tidak ada dalam. Jadi kita menjadi manusia yang intoleran. Jadi kita tidak mengenal namanya binika. Pokoknya yang benar hanya saya, yang masuk surga, yang lain neraka. Jadi di tahap pertama ketika sudah masuk, ya intoleran itu menjadi radikal, akan bergabung, dan ini bahaya sekali. Lalu bagaimana prosesnya keluar? Saya dulu capek setiap hari dikejar-kejar aparat. Jadi saya dulu markas sebelum bergabung itu di daerah Jakarta Selatan, di Poltangan, di Volvo, di Kalibata, jadi setiap hari kejar-kejar. Saya rasa mungkin Pak Kasat, Ginmas mungkin pernah dengar kasus saya dulu aktifnya tahun 2000 sampai 2003. Ya, kalau ada berita di TV, pembantu baru 1 hari kerja, Jakarta majikan, itu dulu kerjaan saya dan semua. Kita menganggap bahwa orang lain, orang kafir itu seperti binatang ternak, sapi perah, susunya halal, sapi kita suruh dengan Quran nggak bisa jawab, tapi susunya halal. Hartanya dalam kondisi perang, ini kan menganggap kondisi perang, harta musuh bisa dipakai perjuangan. Harta orang kafir itu namanya fa'iyah atau ghanimah, bisa dipakai untuk perjuangan. Nah, ini akhirnya kita membuat merasa paling benar, yang lain salah. Ini bahaya sekali. Jadi akhirnya kita juga berpotensi melakukan kriminal atas nama agama. Jadi capek, akhirnya ya kita ketemu dengan kawan yang sudah keluar. Dulu belajar Pancasila dengan cara yang salah. Disampaikan, saya ketemu dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan senior-senior yang sudah keluar. Ken, Pancasila tidak seperti yang kita bayangkan dulu ketika bergabung. Jadi teman yang sudah keluar dari jaringan radikal menyampaikan seperti itu. Pancasila itu ternyata ide brilian tokoh bangsa. Jangankan kita mengaplikasi 5 sila, cukup kamu aplikasikan sila pertama, kamu sudah bisa menjadi orang yang damai. Maksudnya gimana? Sila pertama itu yang bisa mempersatukan kita semua, nanti bonusnya 4 sila selanjutnya. Karena para ulama, para tokoh bangsa, dulu para kiai itu untuk merumuskan sila pertama itu harus sholat tahajud, sholat hajat, sampai sholat istiqoroh, berpuasa, zikir.
Bagaimana supaya sila pertama itu bisa mempersatukan umat Islam dan umat yang lain yang ada di Indonesia. Jadi ternyata ketika dijelaskan seperti itu, saya ditanya sama teman, Mas Ken, dites, kamu kan sekarang sudah keluar. Saya tes kalau di dalam COVID itu ada namanya antigen atau PCR. Saya pengen tahu di dalam dirimu masih ada virus nggak? Jadi bukan hanya COVID, ternyata di radikal ada virus juga, virus intoleran ini. Ceritanya, Mas Ken, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Hindu, Buddha, Konghucu beda atau sama? Saya bilang beda. Kalau beda berarti Tuhan lebih dari satu ya. Tuhan hanya satu. Nah katanya beda. Kalau Tuhan kita beda, di Indonesia ada 6 agama, berarti Tuhan ada 3. Terus saya ditanyakan lagi, Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, beda atau sama? Sama. Orang Islam manusia bukan? Manusia. Orang Kristen manusia bukan? Manusia. Orang Hindu bukan manusia. Berarti sejatinya Tuhan di dunia ini, Tuhan semesta ada berapa? Satu. Oh ya ternyata sejatinya Tuhan kita satu. Hanya orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi kalau Mas Ken masih menganggap Tuhan lebih dari satu, dalam Islam itu dianggap syahadatnya belum sah, karena masih menyekutukan Allah. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memang adalah ide beliau untuk bangsa bagaimana sejatinya di dunia ini. Ternyata saya nggak bisa request lahir di Bali atau di Amerika. Kalau bisa request mungkin kita lahir menjadi anaknya Presiden Amerika Serikat. Kenapa? Hidup mulia. Tapi ternyata perbedaan itu memang sudah kehendak Allah, sudah kehendak Tuhan untuk kita lita'arofu, untuk kita saling mengenal, untuk saling kita melengkapi. Jadi sila pertama kalau kita sudah dapatkan dengan melihat ternyata kita sedang berbeda-beda, sudah kehendak Allah. Kalau memang Allah mau di dunia ini jadi Islam semua, Allah bisa menjadi Kristen semua. Tapi karena kita kan berbeda-beda tadi untuk saling mengenal, untuk lita'arofu. Maka ketika kita sudah dapatkan sila pertama, bonusnya sila kedua. Kalau kamu sudah mengenal dirimu bahwa ternyata kamu diciptakan dunia, tugas kamu adalah untuk fastabil khairat dengan orang-orang yang berbeda, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bonusnya sila kedua ternyata. Kita bisa memanusiakan manusia. Adil terhadap diri dan orang lain, tidak mudah menjadi hakim atas keyakinan orang lain, dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau kita merasa masih paling benar, yang lain salah, ya surga saya, yang lain neraka, mustahil kita dapatkan sila kedua. Kita pasti akan menjadi manusia yang intoleran. Saya yang paling benar kok. Jadi mensikapi perbedaan, ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang para tokoh bangsa luar biasa. Apapun sukunya, apapun agama, rasnya, kembali kepada sila pertama, enggak jadi persoalan. Tuhan, kita sejatinya sama. Marilah kita hormati dengan istilah lakum dinukum aliyatin. Bagiku agamaku dan bagimu agama. Orang tiap agama, kita dalam Islam sendiri juga meyakini kok ada namanya bukan kitab suci Al-Quran, ada Taurat, Injil, dan Zabur. Kita mengimani berarti juga membenarkan. Yang salah adalah orangnya yang memanipulasi kitab suci. Kita juga mengimani para nabi dan rasul selain sebelum Nabi Muhammad. Artinya berbicara agama itu adalah bicara bagaimana sebuah metode bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita menjadi orang yang baik. Jadi ketika sudah mendapatkan sila pertama, bonusnya sila kedua. Kalau sudah dapatkan dua sila ini, bonusnya sila ketiga. Kita bisa bersatu, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bahasanya, persatuan ini. Insya Allah kita bisa bersatu. Jadi kalau ada istilah orang Jawa mengatakan bahwa kita masih berpikiran sempit, itu ngopi ini kurang kental, dolane kurang adol. Ngopi ternyata mempunyai arti ngolah pikir, bagaimana kita berdiskusi. Kadang-kadang kita seling suudon kepada saudara kita berbeda karena tidak pernah kumpul bersama, tidak pernah dialog, sehingga kita, oh jangan-jangan dia seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk lita'arofu, untuk mengenal dengan ya kita sering berkumpul bersama. Karena kita harus sadari Indonesia itu tadi yang disampaikan abang dari PWI, Indonesia itu negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia. Saya beberapa waktu lalu alhamdulillah dikasih kesempatan berkunjung ke beberapa negara, ke Israel, ke Palestina, ke Jordan, Dubai. Terakhir kita kemarin ke Turki. Mas, di sini cuma beberapa suku, ribut terus, perang terus. Indonesia yang segitu banyak perbedaan bisa bersatu. Bahkan orang Indonesia keren sekali, ada namanya kearifan lokal, ada namanya tradisional yang merupakan, bahkan ada belajar organisasi di lingkungan terdekat namanya gotong royong, sambatan. Mereka heran, kami di sini yang hanya beberapa suku ribut terus. Indonesia ternyata keren sekali. Di luar negeri kalau nggak kerja 1 minggu, nggak makan 1 minggu,
Di Indonesia nggak kerja 1 bulan, itu masih bisa makan. Tetangga hajatan kita diundang, tenaga rakyat kita diundang. Artinya, nikmat malah lagi yang kita dustakan. Bahkan di sana itu bermimpi datang Indonesia. Di sini ada gunung-gunung, ada sungai mengalir, lautan. Bahkan singkong ditanam cuma ditusukin, sudah hidup. Artinya kita kadang-kadang terlalu mengidolakan negara luar, mungkin dari sisi yang lain. Tapi padahal kita harus bersyukur bahwa Indonesia tadi punya kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kenapa? Tadi dengan satu sila saja kita bisa mempersatukan kita semua, apapun sukunya, apapun bahasa, apapun latar belakangnya, kita bersatu. Jadi sila ketiga itu bonusnya kita bisa bersatu, apapun sukunya. Jadi keren sekali. Kalau ada masalah, kita gunakan sila keempat, musyawarah mufakat. Tadi, insya Allah apapun masalahnya, kalau kita sudah ketemu duduk bersama dan menanggalkan ego, ya sudah, kalau saya salah minta maaf. Saya rasa ini menjadi poin penting, dan insya Allah kalau 4 sila sudah kita dapatkan, sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saya rasa ketika setiap masyarakat Indonesia, aparatnya, pejabatnya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, tidak akan pernah menjadi seperti saya dulu, menjadi intoleran, menjadi radikal. Karena ini yang harus kita kampanyekan bersama-sama, minimal di ruang terdekat kita, di lingkungan apapun sukunya. Saya rasa ketika sudah memahami konsep Pancasila ini, memang Pancasila bukan wahyu ilahi. Namun di dalamnya ternyata begitu saya pahami, saya belajar, tidak ada satupun yang bertentangan dengan. Bahkan tadi berurutan, ternyata nggak bisa kita langsung 2 dapat 3. Bagaimana kita dapatkan kemanusiaan orang, kita merasa tadi sila pertama juga kita dapat. Jadi memang para ulama keren sekali lah, hidup berdiri untuk bangsa yang memang harus kita kampanyekan dalam ruang-ruang di masyarakat, tadi kalangan pemuda, kalangan ormas, kalangan tokoh masyarakat, agar bersama-sama supaya kita bisa hidup rukun, aman dan damai walaupun latar belakang kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, khususnya buat masyarakat sekarang di kalangan pemuda, kita harus belajar agama tentunya dengan orang yang jelas, orang yang moderat, orang yang tadi mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sehingga kita tidak masuk dalam ruang terbawah, yaitu tadi intoleran, masuk radikal tentang Paris. Dan kita juga harus hati-hati. Hari ini kita pahami ancaman dalam genggaman. Berita sangat cepat, hoax yang fakta itu beda-beda tipis. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan menjadi korban hoax, bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Jadi tolak ukur bermasyarakat, apalagi beragama ini, bahwa memang semua agama bicara tentang cinta kasih. Namun harus kita pahami, tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Jadi kita harus kritis. Bagi kita sepakat semua bahwa beragama itu membuat kita menjadi baik, beragama menjadi tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi kalau kita belajar agama, kita menjadi pemarah, ya kita harus kalau media sosial stop atau unfollow, karena hari-hari narasi-narasi kita harus waspada dan kritis. Jangan sampai kita akan menjadi bagian terkecil dari tahapan terorisme, yaitu intoleran, radikal, dan yang mengarah kepada itu. Karena kita memahami hari ini kita menghadapi perhelatan Akbar 2024 ya, yang kita sebut pesta demokrasi, namun kadang-kadang tidak diisi dengan pesta. Pesta kan identik dengan sukaria. Kita bagaimana memilih pemimpin masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan supaya menjadi pemimpin yang bisa membangun Indonesia lebih baik. Tapi kadang-kadang diisi dengan tadi ujaran, ada ujaran caci maki, ujaran kebencian. Jadi mari kita isi pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan gembira, bagaimana supaya kita bisa secara jernih memimpin kita supaya jangan sampai salah. Karena potensi konflik itu ada hal yang menurut saya agak menakutkan. Kemarin di Turki mereka bilang, teman-teman di Turki, hati-hati Indonesia. Kenapa? Di Turki 2016 ada upaya namanya kudeta, dan kelompok Turki Utsmani di Turki itu mereka runtuh 1924, dan mereka yakin akan bangkit tepat 1 abad, yaitu di 2024. Dan kebetulan di negara ada event abad. Artinya apa? Kita harus waspada. Jadi ada kewaspadaan. Ini tepat yang mengadakan kewaspadaan dini, bahwa ya kita nggak boleh merasa aman. Karena kalau kita merasa aman adalah sebuah bahaya yang paling terbesar. Ya. Kita mudah terlena. Bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Kenapa? Kalau mau jujur, hari ini kita sudah dikepung oleh ancaman, tantangan, hambatan, gangguan
Dan kita kadang sudah tidak secara sadar telah domba antara suku, antara agama yang seagama pun. Ribut juga. Ini saatnya dengan konsep Pancasila, mari kita aplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat kita supaya kita bisa hidup rukun, aman, dan damai. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ken yang telah memberikan pencerahan dari pengalaman perjalanan hidup. Jadi mungkin sudah sunatullah, sudah jalannya seperti itu, dari lembah hitam dulu, baru kemudian ya kembali ke menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tadinya anti Pancasila menjadi pecinta Pancasila, dan tidak semua orang yang pernah melakukan kesalahan itu terus salah seumur hidupnya. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Ken dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau kita menuntut ilmu itu harus jelas siapa sumber ilmu itu, dari mana sumber ilmu itu. Jadi kalau kita jangan sampai dengan berguru kepada guru yang tidak punya nasab ilmu. Karena kalau kita sudah salah berguru, maka kita akan menjadi murid yang salah, dan murid yang salah akan menyebarkan juga pemahaman yang salah. Kalau kita sudah terjebak dalam pemahaman yang salah, maka kita akan salah paham. Kalau kita tidak salah memahami sesuatu, maka sudah pasti kita akan terjebak dalam keyakinan yang menyesatkan. Itu sebagai cikal bakal timbulnya radikalisme. Tadi sampaikan juga bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, yang heterogen, ya terdiri dari suku, bangsa, agama. Nah, kita patut bersyukur dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang oleh para pendahulu disampaikan bahwa kita ini negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Nah, tadi dibilang tongkat ditancapkan di tanah saja bisa tumbuh dan bisa menghidupi rakyat Indonesia. Namun perbedaan suku, bangsa, agama kalau tidak kita kelola dengan baik, kalau tidak manage dengan baik, itu juga akan menjadi sumber konflik. Saat ini apa saja bisa menjadi konflik. Saat ini kita merasakan terjadi juga konflik kekeringan, kesulitan air antar tetangga, kontrakan yang torennya satu, itu bisa ribut juga. Ya, ini kebagian air, ini kebagian air, ini kecil, ini besar. Nah, itu bisa ribut. Jadi apapun sesuatu itu bisa konflik. Di rumah tangga antar dua orang suami dan istri itu bisa konflik. Antar dengan anak bisa konflik. Dari semua hal itu bisa menjadi konflik, tapi bagaimana kita memiliki konflik, bagaimana kita mengatasi konflik tersebut. Itu istri satu ya. Nah, itu bagaimana istri yang lebih dari satu, seperti Mas Ken gitu. Kan kita bingung ini. Ya, ada di sana, ada di sini, ada di Jakarta, ada di Lampung. Saya bingung juga ini Mas Ken. Begitu bagaimana pengelolaannya gitu kan. Tapi saya tidak akan belajar itu. Tapi tadi disampaikan juga bahwa kita jangan terjebak pada politik identitas. Misalnya, kita melihat orang berpenampilan, oh dia agamis sekali. Jidatnya aja ada titiknya, gitu. Itu baru 2, kalau 3 bagaimana titiknya begitu. Nah, itu kita jangan terjebak hal-hal seperti itu, bahwa penampilan itu tidak selamanya itu seperti kontennya, seperti isinya. Nah, kita harus pada itu. Tadi sampaikan juga bahwa bahaya teknologi itu ada di depan mata. Kita sering mendapat postingan sharean yang bertubi-tubi dari HP kita, kadang-kadang itu masuk juga. Jadi kita terprovok juga gitu loh. Nah, itu bagaimana kita membentengi diri kita, mencari sumber informasi yang benar, dan tidak juga ikut menyebarkan informasi itu. Setelah kita terima informasi, tanpa kita buka, tanpa kita kaji dari A sampai Z, kita hanya sepenggal saja, wah, langsung. Apalagi kita di 2004 yang terjebak, misalnya, wah ini tokoh ini, calon pemimpin ini, misalnya, wah dia keturunan PKI, dia ini, dia itu, wah dia ini pemimpin ini, wah dia kadrun, ini radikal, semacam. Kita jangan terjebak seperti itu. Mari kita hidup bermasyarakat dengan damai, karena sesungguhnya kita dalam makhluk sosial, kita tetap membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Jadi kita saling membutuhkan, saling toleransi, saling menghormati sesama. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah di penghujung acara. Tetapi sebelum pada sesi tanya jawab, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Ken untuk membuka square. Silakan, tim.
Iya. Oke, Mas Ken. Mulai. Putar. Oh iya. Terus putar dulu, putar dulu. Putar, putar. Ya, Nah, itu kodenya putar bukan mulai. Top. Udah stop dulu. Taufik Hidayat. Bulu tangkis. Ya. DF kayaknya ini. Iya. Bukan ya. Bukan, bukan. Bukan. Bukan, tuh. Ya, sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Bonus satu kali lagi, satu kali lagi. Nah, sekarang moderator. Ya, oke. Putar. Terus Terus putar aja dulu, putar dulu. Stop. Biru. Linda, Pelajar. bukan pelajar ini. Ya. Ya, selamat kepada para pemenang. Sudah ada 4 pemenang. Selanjutnya kita buka kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Yang respon banyak. Oh. Oke, di kolom chatnya belum ada? Oh, raise hand, siapa nih? Sigit Anis, Kelurahan Cilandak Barat. Bang Sigit, FKDM Kelurahan Cilandak Barat. Apakah ada yang disampaikan? Cilandak Barat. Oke, Bang Sigit, tampakkan wajahmu. Ya, malah dimatikan videonya. Lanjut. Lupa di klik Ada lagi? Coba di view-nya dibuka itu yang raise hand siapa aja. Lupa diklik lagi udah bisa reset. Itu ada suara saya lagi. Halo? Halo, Pak Sigit, videonya kenapa dimatikan? Ah, Enggak, kepencet. Lanjut. Lanjut, Bang. Ya, Singkat padat. ya. Selamat siang kepada semua yang ada di tempat Zoom meeting maupun para Bangpol dan narasumber semuanya, perwakilan dari Polres Jakarta Selatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu semuanya. Kami sebagai FKDM Cilandak Barat, Sigit Nurali Yusuf, ingin menyampaikan semoga yang ada di masyarakat, keluhan di masyarakat tentang keseimbangan daripada terjadinya perpecahan antara, maaf yang saya sebut seperti ada perkataan cebong ataupun kadrun. Nah, kita masih sejauh ini saya masih melihat ada perpecahan seperti itu. Saya berharap kepada pihak penegak hukum harus ada yang dilihatkan oleh masyarakat untuk keseimbangan mengenai penegakan hukumnya. Jadi mohon sekiranya, karena ada beberapa masyarakat yang melihat ketika pihak sebelah melakukan apapun, sekecil apapun, langsung dilakukan pemeriksaan dan penangkapan. Namun di pihak sebelah Bali itu masih ada yang kita lihat sendiri, masyarakat yang banyak menyampaikan, kok boro-boro ditangkap, dipanggil aja enggak gitu. Nah, itu kita minta bagi para penegak hukum untuk terjalinnya masyarakat yang harmonis, damai, tentram. Semoga segera diberikan wacana-wacana yang lebih baik lah untuk kedepannya. Baik, Mas. Itu aja, demikian kepada seluruh yang ada di hadapan saya, para dari pihak kepolisian, Kes Bangpol, pimpinan saya, juga semuanya narasumber, juga moderator, dan para masyarakat yang ikut Zoom meeting ini, agar kita bisa melihat kebersamaan antara rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Ada lagi di belakang Mas Sigit? Ada lagi? Untuk kolom chat, apakah ada pertanyaan? Coba dibuka kolom chatnya. Nggak ada ya?
Bapak Ibu sekalian, meskipun ini jadi penghujung acara, namun saya mengingatkan kembali bagi yang belum absen untuk segera mengisi absen karena sebentar lagi link absen akan ditutup. Dan saya ingatkan bahwa kita masih ada pengundian lagi, masih ada beberapa hadiah lagi sebelum sampai kepada acara penghujung. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Bang Sigit, FKDM Kelurahan Jatinegara Barat, bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Jadi jangan lagi ada apa istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau politik belah bambu. Nah, ini kita harapkan kepada penegak hukum, mungkin dalam hal ini lebih kepada Kompol Dodi untuk memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah dijawab ya, karena kalau dijawab secara vulgar juga ini rawan politik ya. Betul. Masalah cebong, kadun atau kampret itu kan istilah pilkada DKI kemarin ya, yang memang sempat marak atau ramai. Namun kami ketika kami mengadakan rembuk warga, halo polisi, malam pelayanan, hampir tidak ada pertanyaan itu, Pak. Ya, hampir tidak ada pertanyaan itu. Yang ada malah informasi-informasi itu anak tawuran, anak nongkrong, dan curanmor. Namun nggak apa-apa, iya Pak. Saya lihat masalah kadun, cebong, kampret itu memang masih paling hanya 1-2 Pak persentasenya itu di media sosial. Selebihnya udah nggak ada, orang udah mulai lupa tuh kadang seperti hal itu. Namun juga ada juga kita paling bersifat menasihati ya. Sepanjang itu tidak merugikan secara pribadi, memang sulit bagi polisi untuk menindaklanjuti ya, karena itu bersifat umum hal kode-kode itu. Namun tetap jika ada pun kami akan himbau kepada masyarakat bahwa itu istilah itu udah masa lalu yang kelam lah, sejarah pilkada DKI ya. Sekarang insya Allah kita menuju pemilu yang damai, yang sudah tidak ada lagi politik identitas ya. Itu terima kasih Pak Sigit, FKDM Kelurahan Cilandak Barat. Silakan nanti dengan konsultasi dengan Babin Kelurahan Cilandak Barat supaya disampaikan jika memang masih ada ya warga-warga yang masih menganut sistem kadun apa kampret ya, cebong apa kampret itu ya, silakan ya, nanti biar kita mediasi ya, mungkin memang masih ada di masyarakat ya. Namun setahu saya juga di media sosial sudah sangat-sangat tipis istilah tersebut sekarang beredar ya. Mungkin makasih, mungkin bisa ditambahkan Pak Moderator atau mungkin samping saya. Sebelum saya lanjutkan ke narasumber yang lain, dari SMK Yapimda ada yang mau ditanyakan? Silakan SMK Yapimda, dibuka mic-nya. SMK Yapimda, silakan yang mengajukan pertanyaan di kolom chat, mau bertanya langsung. Halo, Yapimda? Dari SMK Yapimda. Yapimda. Nah itu. Ya. Silakan perwakilannya, siapa yang mau bicara? Silakan. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Mic-nya dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matrozi dari SMK Yapinda. Tadi sudah dipaparkan beberapa poin penting yang menjadi catatan saya. Di antaranya tawuran antar sekolah yang dijadikan konten di media sosial dan juga media pemberitaan yang mungkin belum bisa tersaring antara media yang mainstream ataupun media yang tidak terkonfirmasi oleh Polri. Yang pertama, terkait dengan tawuran dibuatkan konten di media sosial, apa sebetulnya tindakan dari kepolisian terkhusus yang di wilayah Jakarta Selatan, karena ini juga dampaknya sangat berbahaya untuk anak-anak SMK karena akan memotivasi kepada SMK yang lain, bahkan kepada adik-adik di SMP nanti. Apa upaya yang dilakukan itu yang pertama. Yang kedua, dari media-media yang berita yang tidak baik tadi,
saya pikir kepolisian melalui perangkat aparaturnya sudah cukup paham agar masyarakat tidak terprovokasi oleh media-media yang abal-abal terkait dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Itu aja Pak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi nih ke Pak Kapolri. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Padahal tadi kalau saya lihat narasumber yang paling menarik Pak Bangken Setiawan ya. Iya, Masalah radikal memang nggak apa-apa ya, mumpung karena di sini banyak anak-anak pelajar ya yang sedang menyaksikan atau ikut webinar ini. Itulah Pak, makanya ketika kami ketahui adanya ternyata tawuran itu ternyata hanya dibuat konten, itu Polsek Mampang mengamankan kurang lebih 6 orang pelajar. Itu ketika mengamankannya di rumah masing-masing. Jadi adanya informasi ketika malam minggu itu terjadi tawuran di daerah di Jalan Tendean. Malam minggu kurang lebih sebulan yang lalu ya. Dan itu di screenshot video tersebut oleh pihak Reskrim dan juga pihak Polsek bahwa ketika dicek muka-muka anak tersebut ternyata ada yang mengenali anak tersebut. Ada mengenali, akhirnya didapatlah informasi bahwa anak tersebut tinggal di daerah Kecamatan Mampang Perapatan. Nah disitulah akhirnya tertangkaplah satu persatu anak tersebut. Dan itu yang bikin terenyuh adalah bahwa mereka pelajar SMA negeri terkenal di Jakarta Selatan. Itu ya, saya tidak mau sebutkan bahwa itu hanya oknum, ya hanya oknum ya, hanya oknum. Jadi ya tidak semua pelajar itu seperti itu ya. Dan menurut pengakuan mereka ternyata mereka mau bikin itu hanya untuk konten. Nah ini yang bikin resah masyarakat. Kita baru tahu ternyata, loh, ya ini ya mudah-mudahan jangan ditiru ya. Ada pelajar ya, jangan ditiru ya. Ini karena tetap akan diproses oleh pihak kami para kepolisian. Karena ketika ditangkap pun pelajar tersebut di rumahnya ternyata ya kedapatan masih menyimpan parang yang panjang yang untuk konten. Tapi ya tetap kami kenakan karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat melalui konten-konten Instagram live tersebut. Tuh. Tapi itu hanya baru satu kasus yang baru kami temukan, baru satu kasus ya. Ternyata dibuat konten, tapi sebelum-sebelumnya memang murni tawuran ya. Nah ini ya, itu juga masalah berita hoax memang kami terus ya. Silakan ikutin Instagram dari Polres Jakarta Selatan, Polisi Jaksel, maupun Instagram dari Pak Kapolres Jakarta Selatan, Adi Ari Milkop. Ya, itu silakan. Informasi-informasi yang sudah dilakukan, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan selalu di-share di Instagram atau di media sosial Facebook maupun TikTok tersebut. Ya, silakan. Jadi banyak yang sudah dilakukan Polres maupun jajaran Polsek di wilayah Jakarta Selatan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Kompol Dodi. Selanjutnya untuk closing statement, saya persilakan narasumber kedua, Bang Edi. Silakan Bang Edi. Closing. Ya. Closing. Terima kasih Bapak Moderator menutup kegiatan ini ya, kegiatan webinar ini. Kami berharap kepada para auden dan kita semua yang ada di mengikuti acara ini, saya berharap jauhkan dengan yang namanya dengan kerusuhan, keributan, apapun itu. Mari kita saling bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk memberikan yang terbaik dalam bermusyawarah sehingga tidak ada lagi yang namanya kriminalitas di Jakarta Selatan ini. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Edi. Saya lanjutkan ke Bung Ken Setiawan. Mari kita tingkatkan sikap nasionalisme kita. Nasionalisme bukan hanya dalam event-event tertentu, tapi nasionalisme adalah merasa terancam. Jadi ada bahaya yang akan masuk ke lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita merasa aman. Saya dulu ketika bergabung di kelompok radikal sangat nasional. Kenapa? Tiba-tiba
di depan rumah ada tukang bakso lewat. Tukang baksonya berhenti, banyak yang beli. Kita mikir jangan sampai kita ketangkap aparat, jangan-jangan intel nih dari Polres. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Lah, semangat ini yang kita harus tanamkan di masyarakat. Kita harus waspada, namun jangan sampai fobia. Waspada, tapi jangan sampai fobia. Kan tadi kan sampai fobia, itu kan. Jadi kita harus sesuai porsinya. Justru kita harus mensupport putra putri kita untuk belajar, terutama belajar agama. Supaya kita mendapatkan wajah yang jelas, jangan sampai kita akhirnya terprovokasi untuk masuk dalam tahap-tahapan intoleran maupun radikal dan yang mengarah kepada terorisme. Saya rasa ini menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat lewat forum-forum yang terdekat di sekitar kita, untuk kita sering duduk bersama, ngobrol, persoalan-persoalan bisa kita terselesaikan, jadi tidak memicu potensi konflik yang lebih luas. Saya rasa ketika konsep-konsep Pancasila sering kita bahas, tapi dengan cara yang asik sesuai dengan kaumnya. Ketika bicara anak muda, kita masuk pada ruang anak muda. Saya di Lampung juga bikin konsep Pancasila Cup lewat turnamen futsal, lewat kegiatan-kegiatan. Ternyata kita bisa menyampaikan pesan kebangsaan lewat olahraga, lewat kearifan lokal, lewat kesenian, dan itu ternyata bisa diterima, dan baru mereka sadar ternyata Pancasila keren sekali, tidak seperti yang kita bahas kaku dan lain sebagainya. Jadi ini PR kita bersama. Kita harus bela negara, jadi bukan hanya tanggung jawab aparat saja, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ken. Terakhir Pak Kompol Dodi, ada yang mau disampaikan lagi? Closing. Oke, terima kasih. Ini kebanyakan pelajar ya. Jadi saya cuma menanamkan banggalah jadi anak Jaksel ya. Karena saya juga aslinya anak Jaksel, dan alhamdulillah bisa menjadi sukses seperti ini karena tertib dan agama, terutama juga ikuti kata orang tua, jangan melawan. Oke? Salam presisi. Salam. Oke. Baik, adik-adik sekalian, jangan beranjak dulu. Kita masih ada spel lagi, masih ada hadiah-hadiah lagi. Silakan tim mainkan. Ya, ayo simak baik-baik. Ya, putar. Stop. Siapakah yang beruntung? Biru. Ahmad Sanusi. KDM ya. KDM Ciganjur. Apa? Betawi. Ya, satu lagi. Ya, silakan putar. Ya, close. Stop. Siapakah yang beruntung? Rizky Kurniawan, bukan. Ini Ajar ini. Ya. Kelahiran tahun 2000 nih ya. Masih muda ini. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Kesbangpol Jakarta Selatan saat ini sudah memasuki pukul 14.58. Kurang 2 menit lagi pukul 15.00 batas waktu dari pelaksanaan webinar ini. Sebelum diakhiri, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama, Kompol Dodi Ginanjar SH. Beliau adalah Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Selatan. Beliau masih terasa hangat ini menjabat Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Selatan, dan kawan kita yang sudah beda aliran dengan saya, Bung Edi, itu ya aliran hitam, begitu, Ketua PWI Jakarta Selatan, dan di ujung sana Bung Ken Setiawan, kawan lama saya juga yang saat ini pulang kampung ke Jakarta, begitu. Nah, juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran FKDM Kota, Kecamatan, Kelurahan se-Jakarta Selatan yang sudah ikut serta kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian para siswa SMA, SMK, madrasah se-Jakarta Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sekolahnya. Saya bangga sebagai warga Jakarta Selatan, sebagai masyarakat Jakarta Selatan. Mari kita jaga wilayah kita, jauhkan dari konflik-konflik. Kalaupun ada konflik, mari kita cepat selesaikan. Jangan sampai
api yang kecil menjadi bara yang besar yang akan membakar dan menghaluskan kita semua. Karena kalau sudah menjadi api yang besar akan merugikan kita semua. Untuk terakhir, saya persilahkan kepada yang mewakili Kesbang Pulau Jakarta Selatan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada para narasumber. Silakan Pak Umar. Siang berdiri. Kembali. Ya, foto. Iya. Masuk foto. Iya. Ya, tangannya menghalangi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Ya, lanjutnya. Ya, sip. Terima kasih. Ya, Mas Kestewan. Ya. Pak. Oke. Sip. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah dan hilaf itu murid rasa saya dan kebenaran itu milik Allah SWT. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada waktu di masa mendatang, mari kita berjumpa lagi. Lebih kurangnya maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngopi, Pak? Bisa, Pak. Silakan di